Nomor 1. Saluran pembuangan otak. Kamu memiliki sistem jaringan dan organ yang bekerja bersama untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Caranya, dengan membuang racun dan zat-zat lain yang tidak diinginkan di dalam tubuh. Itu disebut sistem limfatik. Tapi untuk waktu lama, para ilmuwan mengira kita tidak memiliki sistem ini di otak kita sampai baru-baru ini. Pada 2015, terdapat sebuah laporan tentang pembuluh limfatik di membran otak tikus. Lalu, beberapa waktu kemudian, hasil pindai otak menunjukkan bahwa pembuluh limfatik juga ada dalam membran otak manusia. Dan fungsinya adalah memberi jalan bagi sel imun untuk melalui sistem saraf pusat dan membuang sampah. 2. Ruang berisi cairan. Pada 2018, para peneliti menemukan organ baru yang memenuhi tubuh. Itu tampak seperti dinding sarang lebah berbentuk aneh berisi cairan. Organ itu ditemukan secara tidak sengaja saat para ilmuwan melihat jaringan organ manusia. Para ahli menyebut organ baru ini interstitium, tapi beberapa ahli menolak pernyataan itu karena menurut mereka, menyebut organ untuk ruang sangat kecil dan tidak rata yang berisi cairan tidaklah akurat. Interstitium adalah jala kolagen yang menyusut dan mengembang seperti peredam kejut. Itu juga berfungsi sebagai jalan untuk mengangkut cairan di dalam organ dan di seluruh tubuh. Volume cairannya sekitar 20% dari berat badan, tapi bisa meningkat tergantung kesehatanmu. 3. Lembar kipas berkelanjutan. Ini adalah mesentery, bukan cemetery ya, yaitu selembar jaringan besar yang terlihat seperti koral. Ini menahan usus agar tak bergeser, menempelkannya pada dinding perut, dan membantu menyimpan lemak. Selama ini, para ilmuwan percaya mesentery memiliki beberapa fragmen kecil. Tapi mereka bisa melihat dengan seksama saat pasien menjalani operasi. Di sana, mereka menemukan mesentery sebenarnya satu unit, dan itu bukan kali pertama ini disebutkan. Bahkan, Leonardo da Vinci menunjukkannya dalam gambar-gambarnya. Setelah sifatnya yang berkelanjutan ditemukan, para ilmuwan berpendapat itu seharusnya memenuhi syarat sebagai organ, tapi para ahli lainnya tidak setuju. 4. Pembuluh darah di dalam tulang. Pada 2019, para ilmuwan membahas jaringan kapiler, yakni pembuluh darah kecil di dalam tulang tikus. Biasanya, buku-buku anatomi membahas arteri dan vena lebih besar yang mencuat dari ujung tulang. Tapi sebuah jaringan terowongan yang baru ditemukan mengubah beberapa teori. Terowongan mungil ini memungkinkan sel-sel darah di dalam sumsum tulang lebih cepat memasuki sistem darah. Para peneliti juga mengamati tulang manusia menggunakan metode berbeda, mengambil foto pasien selama operasi, pemindaian MRI, dan penelitian mikroskop. Penelitian ini menemukan bahwa manusia juga memiliki sistem pembuluh yang serupa, namun tak begitu besar. 5. Otot reptil yang hilang. Pada 2019, para peneliti menemukan otot di anggota tubuh embrio manusia yang biasanya ditemukan pada reptil. Untuk membuktikan teori itu, tim tersebut membuat gambar 3D beresolusi tinggi dari otot lengan dan tungkai dalam embrio berusia 8-14 minggu. Otot-otot aneh ini menghilang sebelum kelahiran dan mungkin itu sesuatu yang kita dapatkan dari leluhur kita. Namun, para ilmuwan baru mempelajari 13 gambar sehingga mereka berkata perlu meneliti lebih dalam dengan sampel yang lebih besar. 6. Sesuatu yang baru di lutut. Ada tulang bernama fabella dan itu tertanam di tendon di belakang lutut. Sebuah penelitian menemukan bahwa tulang itu menjadi semakin umum pada manusia. Menurut penelitian di 27 negara, tulang itu 3,5 kali lebih mungkin muncul di manusia sekarang dibanding pada tahun 1900-an. Tidak ada yang tahu kenapa tulang itu ada di sana dan apa fungsinya. Para penulis makalah tersebut berkata, pola makan kita menjadi lebih baik sehingga ukuran tulang dan otot kita berubah. 7. Tulang lain di kepala. Para peneliti di Australia menemukan bahwa beberapa anak muda memiliki tulang kecil tambahan di bagian bawah tengkorak mereka, tepat di atas leher. Para peneliti melihat 1.200 sinar X orang dewasa Australia dan menemukan 41% orang berusia antara 18 hingga 30 tahun memiliki tulang kecil itu.
Pada awalnya, para ilmuwan berpikir tulang tambahan itu muncul karena anak muda selalu menunduk sambil bermain ponsel. Belum ditemukan bukti jelas untuk mendukung pernyataan itu. 8. Tulang rawan yang tumbuh kembali. Seperti anggota tubuh salamander yang bisa tumbuh kembali, tulang rawan di persendian manusia juga bisa pulih dan beregenerasi sendiri. Para ilmuwan menemukan molekul yang mengendalikan proses regenerasi. Molekul tersebut lebih aktif pada hewan yang mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka, seperti salamander, ikan air tawar Afrika, dan ikan zebra. Selain itu, mereka menemukan bahwa usia tulang rawan tergantung pada lokasinya. Misalnya, tulang rawan di pergelangan kaki lebih muda daripada di lutut dan pinggul. Itu sebabnya, lutut dan pinggul butuh waktu lebih lama pulih dibanding pergelangan kaki. 9. Organ sakit baru. Memangnya yang kita punya belum cukup? Dalam suatu penelitian, para ilmuwan menemukan jaring sel seperti jala di dalam kulit yang bisa merasakan sakit. Sebelumnya, semua orang berpikir ujung saraf berfungsi mendeteksi rasa sakit. Tapi kini, ternyata saraf-saraf itu tertutup suatu jenis sel asing di dalam kulit. Jaring sel ini merespons rasa sakit dan mengirimkan sensasi menjengkelkan ini pada saraf. Para ilmuwan masih mempelajari misteri yang baru ditemukan ini dan mencoba mencari tahu kemungkinan hal itu terkait dengan berbagai masalah medis. 10. Jari tambahan. Tidak masalah memiliki 6 jari pada masing-masing tangan, pada kenyataannya itu bahkan lebih bagus. Sebuah penelitian terhadap 2 individu yang berjari 6 menemukan bahwa jari itu menguntungkan mereka. Mereka memiliki kemampuan motorik dan keterampilan yang lebih baik dalam hal manipulasi objek. Kedua orang itu menjalani MRI dan hasilnya, otak mereka menemukan cara menggunakan dan mengendalikan jari tambahan untuk keuntungan mereka. Mereka bisa menggunakannya sendiri atau bekerja sama dengan 5 jari lainnya. Para ilmuwan juga menemukan bahwa orang dengan 6 jari bisa melakukan tugas-tugas sederhana yang biasanya butuh kedua tangan menjadi hanya dengan 1 tangan. 11. Biola Gel-O. Ini tidak ada hubungannya dengan gelatin. Ini adalah gumpalan tipis jaringan di dalam telinga yang membantu pendengaran. 97%-nya terbuat dari air dan membantu membawa gelombang suara dari telinga sampai ke reseptor saraf, kemudian otak. Sebuah penelitian pada tikus menemukan Gel-O dapat membantu rongga di dalam telinga memisahkan frekuensi tinggi dari frekuensi rendah dengan cara mengubah kekenyalannya. 12. Sel panjang umur. Penelitian baru menemukan bahwa orang yang berusia 110 tahun memiliki konsentrasi sel langka yang lebih tinggi dalam sistem mereka. Ini adalah sel imun yang dapat membantu melindungi orang-orang tua dari masalah kesehatan. Fungsi sel ini adalah untuk memerintahkan sel-sel imun lain melakukan tugas mereka dengan melepaskan bahan kimia khusus. Sayangnya, penelitian ini belum bisa membuktikan bahwa sel imun itu adalah satu-satunya penyebab orang menjadi panjang umur. 13. Lidah bisa mencium. Para peneliti menemukan bahwa lidah bisa mencium. Mereka menumbuhkan beberapa sel pengecap manusia di laboratorium dan menemukan bahwa sel itu juga memiliki molekul khusus yang ada dalam sel penciuman. Jadi, saat mereka memberi bau pada sel pengecap, sel-sel itu merespon seperti sel penciuman. Tapi dengar, sel penciuman juga ditemukan di dalam usus, rambut, dan bagian tubuh lain. Di dalam usus, jadi usus punya hidung. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.